Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan JPPR, kembali lagi di podcast ini untuk kita. Podcast dari JPPR Kementerian Keuangan yang akan diupdate setiap bulan dengan bahasan seputar keuangan negara, pengelolaan keuangan pribadi, dan investasi SBN, kreativitas, dan pengembangan komunitas yang muda yang bicara. Oh, sebelum memulai podcast hari ini, kita kasih disclaimer dulu nih. Mungkin, kenapa nggak pakai masker? Perlu diketahui sebelum memulai acara ini, kita semua yang ada di sini sudah melakukan tes antigen sebelum melakukan perekaman podcast ini. Kerasa lo lumayan di hidung nih kan, kayak gitu kan gitu. Nah, pasti rekan bertanya-tanya kan, ini siapa sih yang ngomong? Perkenalkan, saya Ervan Fidin. Saya rekan semeda di JPPR. Di episode kali ini, saya akan menjadi host dan memandu obrolan yang tentunya sangat menarik bersama narasumber-narasumber yang saat ini sudah ada di depan saya. Oke, ada Pak Denny Ridwan, Kang Denny. Copot dulu gitu mas. Boleh bukan ya? Boleh. Udah aman tadi soalnya kita udah tes antigen. Yang kabar Kang? Alhamdulillah baik, sampurasun untuk seluruh pendengar podcast DJPPR yang muda yang bicara. Mantap. Dan yang kedua ada juga Pak Muhammad Thorik, Kang Thorik nih, biar sama-sama nih, tadi kan Kang Denny, Kang Thorik gitu kan. Masih muda kok. Gimana kabarnya Kang Thorik? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, siang, sore, tergantung mereka nontonnya kapan kan. Iya, gitu. Betul. Yang penting sehat, bugar, jiwa dan raga. Nah, amin. Itu yang penting. Sehat jiwa, raga, dan keuangan juga. Nah, menarik tentang keuangan. Kita akan bicara nanti. Nah, luar biasa sekali loh. Di episode kali ini kita tadi yang seperti sudah saya perkenalkan, ini kita sudah kedatangan expert yang luar biasa. Jarang sekali loh di podcast kita ini bisa mengundang narasumber yang luar biasa seperti Kang Denny dan Kang Thorik. Nah, untuk rekan yang belum tahu, Kang Denny ini adalah PLT Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu yang mengurusi penerbitan surat berharga negara. Nah, dalam hal ini surat utang negara yang mungkin rekan semua sudah familiar seperti Savings Bond Retail atau SBR dan juga obligasi negara retail atau ORI. Nah, kalau Kang Thorik ini adalah Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari namanya aja itu setiap hari pasti berkutat dengan angka-angka dan grafik-grafik, kebayangkan. Angkanya seputar pasar modal dan juga menyusun laporan statistik pasar modal yang diupdate secara mingguan. Benar begitu kan Kang Thorik? Ya begitu, tapi nggak gitu-gitu amat juga sih. Biasa aja kali. Biasa buat dia, buat kita pusing. Iya, buat kita pusing kalau ngeliat angka gitu. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih sebelum kita mulai. Kita perlu menggali lebih dalam. Menarik juga untuk kita simak antar kedua narasumber kita ini. Dengar-dengar sebenarnya dulu ini sampai sekarang pastinya ya, kalau enggak mungkin ya. Dari dulu sampai sekarang ini Kang Denny dan Kang Thorik ini best friend gitu. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan nih. Pertama dulu ketemu di mana, seperti apa, dan ya sejarahnya sampai sekarang antara berdua Kang Denny dan Kang Thorik. Silakan. Oke, jadi memang kita tumbuh dari rahim yang sama ya, dari Bapepam LK. Dulu ada namanya Badan Pengawasan Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi saya meniti karir pertama di Kemenku itu di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan DJLK. Sementara kalau Mas Thorik emang dari awal di pasar modal ya, di Bapepam. Nah, waktu itu terjadi merger. Nah, jadi menarik nih, setiap kali saya sekolah ke luar negeri, kantor saya bubar gitu. Jadi waktu saya ambil S2 tahun 2005 pulang 2006, itu di JLK bubar digabung dengan Bapepam. Jadilah Bapepam LK. Dulu cita-citanya dan disebutnya mini OJK itu kan, emang rencana mau bikin OJK waktu itu ya. Nah, di situ sebetulnya kita lebih intens bertemu karena memang Mas Thorik ini dulu rising star-nya Bapepam. Jadi orang tahu semua lah. Kalau mau ngomong tentang pasar modal, ya beliau ini otaknya gitu. Nah, sementara saya banyak di lembaga keuangan. Dulu saya memulai karir sebagai auditor di perasuransian. Gitu. Iya. Dan terus tadi ya, ketika kemudian saya ambil S3 2010 sampai 2014,
Bapom LK bubar jadi OJK itu. Jadi itu dia, setiap kali saya sekolah kantor saya bubar, makanya sekarang saya nggak boleh sekolah lagi, takut DJPP bubar nanti. Gitu ya, Torik? Iya. Kalau saya ingat saya sih gini, saya dulu tuh kan waktu masuk ke Kementerian Keuangan di Bapom itu kan di bagian riset. Di bagian riset itu memang akhirnya sering banyak ketemu orang gitu kan. Saya berinteraksi dengan Kang Denny dulu sebelum merger, malah waktu di DJLK sudah pernah berinteraksi lah gitu kan. Begitu merger ya berarti satu institusi kan seperti itu. Dan sebenarnya kita tuh nggak sering-sering amat kita ketemu gitu kan, tapi mungkin karena frekuensinya sama, ketika kita bicara, kita ngobrol itu nyambung gitu kan. Saya suka dari Kang Denny itu kan dia itu kreatif gitu kan, santai, nggak terlalu formal gitu kan, nggak serius-serius amat gitu kan. Nah di situ mungkin frekuensinya kita sama, sehingga kita ya gampang lah kita berkomunikasi gitu kan, walaupun mungkin sama-sama di Kementerian Keuangan tapi beda institusi dulu kan sebelum kita merger gitu kan. Tapi begitu kita merger ya tambah akrab lah. Dan saya sih bersyukur gitu loh ketika tadi Kang Denny sekolah kemudian bubar gitu kan. Baguslah kalau kayak gitu supaya portofolionya tuh disebar gitu kan. Jangan di satu institusi aja gitu. Betul, Pak. Kan kalau investasi gitu, don't put all your eggs in one basket. Jadi Kang Denny di sini, saya di sini, di sana lagi gitu. Jadi disebar portofolionya. Nanti begitu giliran tumbuh semua ketemu lagi. Jadi koordinasi lebih gampang nanti. Benar enggak, Kang? Networknya udah luas jadinya ya. Nggak hanya di satu ruangan aja gitu kan, satu kantor. Kita makin banyak network makin baik gitu. Iya memang sih. Itu penting banget ya network gitu ya. Dan ya sekarang mereka berdua nih, Kang Denny dan Pak Torik, kita gabungkan dalam satu ruangan nih, kita akan coba membahas sesuatu yang menarik tentang investasi. Nah, cerita tentang investasi nih Pak Torik. Saya mulai dengan Pak Torik dulu ya. Saya jadi penasaran. Panggilnya Pak nggak enak di sini, Kang di sini Pak. Atau gimana? Dua-duanya Kang Gobo. Kang juga sama ya. Boleh nih jadi saya. Kayaknya kukur jadi bapak-bapak. Oke, saya boleh panggil Kang Torik, Kang boleh tuh Kang Somai nggak boleh. Kang Somai nggak boleh. Kalau Kang Torik boleh. Oke. Biar agak rileks lah sama-sama Akang gitu. Oke, Kang Torik nih, saya jadi penasaran. Kalau kemarin sebelum memulai diskusi hari ini, kebetulan saya sedikit suka menyimak ya tentang perkembangan pasar modal, apalagi di tahun 2020 kemarin tuh kayaknya, wah, itu saya menyebutnya istilahnya dalam benak saya tuh, kalau boleh meminjam istilah tuh namanya, saya menamakan 2020 itu ya Black Swan lah gitu, kayak kaget atau jeger. Nah, kalau dalam sebagai bagian dari otoritas yang mengelola tentang pasar modal, itu seperti apa, gimana Kang Torik melihatnya tahun 2020 kemarin ceritanya? Iya. Ya, orang melihat 2020 itu sebagai sebuah masa yang kita tuh belum pernah seumur-umur melewati, ya kan? Di awal 2020 itu kita melihat masih ada rasa optimisme, karena di 2019 itu kan bagus tuh, kondisi ekonomi bagus, perekonomian bagus, indeks juga naik kan, kayak gitu kan. Sampai dengan awal 2020 kita masih punya rasa optimis, walaupun kita sudah dengar nih di negara Cina itu sudah ada pandemi, cuman kita kayaknya masih tetap bertahan. Nah, ketika kemudian di kuartal ke-1 di bulan Maret kalau nggak salah ya, atau Februari saya lupa, ketika pertama kali Pak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia juga sudah terpapar virus COVID-19. Nah, di situ kemudian mulai berubah, ya kan, pasar mulai bereaksi bahwa ternyata Indonesia juga terkena nih pandemi, ya kan. Pasar mulai bereaksi, dan bahkan kalau saya bilang pasar modal itu seperti roller coaster yang tadinya di awal tahun itu masih merambat naik gitu kan, tiba-tiba di bulan Maret itu langsung terjun bebas, sangat dalam sekali. Saya angkanya itu kalau nggak salah itu di bulan Maret itu tanggal 22 kalau nggak salah,
24 Maret itu sampai titik terendah di angka 3.809 kalau nggak salah indeksnya. Yang tadinya itu udah di level 6 ribuan, sehingga dropnya itu udah sampai sekitar 30-40%. Itu bikin shock market gitu kan, bikin shock market. Disitulah kemudian semua pengambil kebijakan, baik itu di OJK, pemerintah, Kementerian Keuangan, itu alhamdulillah punya reaksi yang cukup cepat. Ya kan, kalau di pasar modal itu ada namanya menahan shock supaya nggak jatuh, detail gitu kan. Itu kebijakan-kebijakan, ada yang namanya auto rejection, ada yang namanya dicegah supaya tidak turun. Ada penghentian short selling segala macam ya kan. Itu untuk bumper supaya nggak turun. Nah, setelah ini kebijakan itu diambil, kemudian masyarakat juga sudah mulai paham, oh ternyata ini memang pandemi dan bukan hanya di Indonesia gitu kan. Kemudian dunia juga mengalami hal yang sama gitu kan. Nah, berikutnya ini yang bikin kemudian market cukup confidence untuk mulai recovery, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, itu jelas clear. Ya kan, gimana kemudian menghadapi kondisi darurat seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kemudian kita ikuti, indeks itu lama-lama kemudian recover ya kan. Alhamdulillah sampai akhir tahun itu bisa mencapai di level 5.900 waktu itu. Bahkan sempat ke 6.000 gitu kan, 6.000 tapi ditutup di 5.900-an ya kan. Nah, itu kan walaupun sebenarnya akhir tahun 2019 ke akhir 2020 masih minus sedikit gitu kan, belum positif gitu kan, tapi sudah recover ke angka yang menurut saya sih cukup membuat kita optimis kira-kira gitu Mas Ervan. Kalau melihat kinerja di 2020 itu satu sisi pergerakan harga saham ya, jadi kalau istilah saya namanya roller coaster, turun naik lagi gitu kan. Ada sisi kemudian yang juga kita cukup gembira nih, ya kan? Ya kalau di pandemi nih misalnya Kang Denny, Kang Ervan atau teman-teman yang lain, kemudian di lockdown di rumah, itu kan nggak bisa kemana-mana, pembatasan, apa kemudian dikerjakan? Yang dikerjakan adalah berkutat dengan gadgetnya, betul kan? Iya betul. Apapun dengan gadget, ya kan, belanja dengan gadget, ya kan, ngobrol pakai gadget, kuliah pakai gadget, kerja pakai gadget, ya kan. Akhirnya apa? Anak-anak muda yang kemudian biasanya nongkrong, kemudian ketemu-ketemu, mereka akhirnya berpetualang di gadget, nggak bisa kemana-mana dilihat gitu kan. Oh ternyata ada nih kerjaan investasi, dia mulai masuk investasi. Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya pergi ke mall, ngabisin duitnya di mall, nggak bisa sekarang, iya kan? Ngapain lagi? Di gadget juga. Ya mulai lagi coba investasi. Nah, itu yang membuat kemudian tren investor retail di Indonesia pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya kan, di akhir tahun itu sampai 3,8 juta investor yang sebelumnya hanya 2,8 juta. Jadi cukup tinggi, hampir 56% naiknya. Nah, itu investor retail. Itu istilahnya berkah ya, berkah di tengah-tengah keprihatinan misalnya, tapi kita sebagai manusia harus ngambil sisi-sisi positifnya. Kalau menurut saya gitu Mas Ervan, ya kan. Pak. Ya itulah 2020 kira-kira seperti itu ya kan. Kita bisa lewati semua peristiwa di 2020 walaupun di tengah krisis ya kan. Ekonomi udah jelas lah ya, indikator-indikator bukan hanya di Indonesia gitu kan. Bursa saham juga seperti itu, turun juga ya kan. Walaupun memang kalau dibandingkan peers country, Kang Denny, dengan Filipina, dengan Thailand gitu kan, dengan Singapura ya kan, itu kita masih di atas minusnya tuh. Yang menang dari kita cuma Malaysia aja sama Vietnam. Dua itu ya kan, dua tipis, menang tipis sih gitu ya kan. Tapi peers yang country di lain itu masih di bawah kita. Jadi kita recovery-nya cukup bagus sih di pasar modal ya seperti itu. Mungkin nanti di makro juga Kang Denny bisa sharing. Gitu mungkin Pak Kang. Memang betul sih Kang Tarik. Jadi ngobrol-ngobrol dengan teman gitu kan. Wah, obrolannya sekarang beda memang. Yang
Jadi biasanya kita ngobrolin apa gitu kan di grup, sekarang jadinya ini lagi naik nih. Tumben-tumbenan saya juga teman saya yang di rumah tuh sekitar rumah seperti itu obrolannya, mulai dari yang zaman SD, SMP sampai kuliah mungkin ya seperti itu obrolannya. Menarik sekali tentang obrolan pasar saham ini gitu. Tapi itu kan dari sisi masyarakat ya, investor yang level yang di pasar saham. Ini menarik juga nih tentang pasar SBN. Tadi sempat kan Kang Denny bilang ceritanya setiap sekolah kantor bubar. Nah ini ada cerita menarik nih Kang Torik nih. Saya pernah dengar juga Kang Denny, dan saya cek sejarahnya. Waktu mungkin rekan DJPPR nggak kalau Kang Denny ini mungkin kalau mau tahu ceritanya, dulu masuk diangkat jadi PLT Direktur Sun itu kaget juga kali ya, bulan Maret 2020 itu pas lagi boom, tahu-tahu langsung ini. Gimana tuh perasaannya seperti apa waktu itu, dan bagaimana dari sisi Kang Denny melihat tahun 2020 kemarin? Iya, memang ini suatu tahun yang tidak akan pernah saya lupakan nih. Saya dilantik tanggal 12 Maret 2020. Kemudian beri tugas untuk menjadi PLT Direktur hari Jumat. Kemudian hari Seninnya work from home semua. Jadi saya belum pernah nginjak ke kantor, belum pernah ketemu teman-teman gitu ya yang di Direktorat Sun, tapi sudah harus langsung melakukan koordinasi untuk mencari pendanaan pada saat kondisi pandemik seperti itu. Dan tadi betul, ini kondisi sangat luar biasa. Jadi di bulan akhir Februari sama awal Maret itu kita lihat kalau di pasar SBN yang foreign investors yang non resident itu keluar sampai 140 triliun. Dan sampai sekarang belum balik nih Mas Arman. Belum balik. Jadi kepemilikan asing di pasar SBN kita di domestik itu turun dari sekitar 38% di awal tahun 2020. Desember kemarin, tahun 2022 Desember turun ke sekitar 25-26%. Bayangkan tekanan seperti itu yang harus kita hadapi. Tapi alhamdulillah gitu ya, dalam kondisi seperti itu kita masih memiliki pencatatan atau capaian-capaian yang sangat baik, termasuk untuk yang penerbitan di SBN retail. Memang tadi ketika kondisi market serang volatile, kemudian juga secara ekonomi masyarakat sangat terpengaruh, ada pembatasan segala macam. Jadi ketika kita akan menerbitkan SBN retail waktu itu ORI 017 ya, sekitar di bulan Mei Juni itu ada semacam kesangsian nih. Ada yang beli nggak nih gitu? Iyalah, orang semua lagi pada pusing nyari makan misalnya ya, padahal kan Gojek nggak bisa kerja, banyak UKM yang tidak bisa beroperasi, termasuk kantin di kantor juga kan beberapa akhirnya tutup gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah masih ada minat buat investor masyarakat umum untuk berinvestasi di ORI? Nah, ternyata tadi jawaban dari Kang Torik, untuk sebagian golongan masyarakat, terutama golongan menengah, ketika terjadi pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan, justru spending mereka menurun. Yang awalnya dipakai untuk hangout di mall gitu kan, atau wisata ke berbagai tempat baik di dalam maupun luar negeri, nonton, konser segala macam nggak ada. Nah, sisa duit ini kemudian mau diapakan nih? Dan ternyata mereka melihat ada suatu kesempatan untuk mulai berinvestasi, salah satunya di SBN Retail. Dan kita lihat pencapaian SBN Retail yang pertama, yang ORI 017 itu juga alhamdulillah bagus ya. Jadi itu adalah pertama kali kita menerbitkan SBN Retail di masa pandemi, di mana seluruh marketing activities dilakukan melalui virtual platform, tapi ternyata hasilnya justru sangat baik. Jadi waktu kita mendapatkan sekitar 18 triliun untuk yang ORI 18, kemudian rekor itu pecah kemudian di SR 013 yang mendapat 25 triliun. Dan total selama 2020 itu dari 7 kali penerbit SBN Retail, 3 yang konvensional, 4 yang syariah termasuk yang SWR 01 ya. Kita bisa mendapatkan 76 triliun, dan itu kalau kita lihat presentasinya dibandingkan dengan seluruh SBN dalam mata uang rupiah sekitar 6%. Jadi ini suatu pencapaian yang patut kita syukurin, kita banggakan. Kita masyarakat tadi melihat bahwa ketika kesempatan untuk berinvestasi di tempat lain juga terbatas, maka SBN ini menjadi suatu alternatif yang menarik karena menyajikan nilai return yang cukup menjanjikan dan keamanan yang sangat baik. Iya, apalagi
savings bond retail, ori itu kan juga bisa dibilang itu nilainya di atas ya dari deposito yang ada di bank gitu kan. Kalau saya perhatiin juga, saya suka merhatiin juga, wah ini turun nih deposito, wah tapi ternyata ada beberapa teman yang nanya-nanya, ini kok sekarang bisa beli online ya kayak gitu kan. Wah ini membawa angin segar gitu kan, jadi lebih mudah yang dulu memang agak susah gitu untuk bertransaksi membeli ori ori gitu kan, bisa Iya, online. memang tuh tulang punggung dari keberhasilan ori itu adalah keputusan DJPPR untuk mulai memperkenalkan transaksi online di tahun 2018. Itu kita mulai menggunakan ISBN. Nah itu ISBN, Electronic SBN. Dan itu ternyata investasi itu paid off ketika pandemi ini. Jadi begitu mobilitas masyarakat dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Nah dengan bisa berinvestasi secara online dari gadget yang masing-masing, itu kita menawarkan kemudahan yang memang dibutuhkan gitu. Jadi suatu keunggulan yang kemarin kita dibandingkan dengan investasi lain adalah melalui SBN ini, di mana masyarakat bisa berinvestasi di rumah masing-masing melalui gawai tanpa perlu harus datang ke kantor cabang para mitra distribusi kita. Ah iya sih, ya memang semua di era pandemi seperti ini kita dibatasi dengan aktivitas, kita nggak bisa pergi ke cabang juga ngeri kan, ke cabang bank juga ngeri, apa segala macam, pergi ke mall aja nggak berani. Ya dengan masuknya negara DJPPR ke marketplace seperti itu, ini juga sangat memudahkan gitu kan. Nah tadi kita udah ngobrol tentang 2020 nih Kang Denny, Kang Torik. Nah sekarang kita ngobrol 2021. Kemarin kalau saya nggak salah itu udah berapa ratus ribu atau hampir sejuta ya yang vaksinasi yang sudah dilakukan di Indonesia. Nah ini dulu deh dari Kang Torik, ini kira-kira ada optimisme seperti apa melihat dari yang 2021 ini gitu. 2021 ya, ini baru 1 bulan ya kan, 2021 ya. Dan gue bukan Mbak Yu juga nih kan, jadi nggak bisa ngeramal juga itu. Tapi saya melihatnya gini ya, bukan hanya di Indonesia yang kemudian merasa ada optimisme bahwa pandemi ini bisa diatasi. Ketika misalnya vaksin ini sejak akhir tahun lalu itu sudah mulai terdengar bahwa akan ada gitu kan, sehingga saya melihat vaksin ini bisa menjadi game changers kalau misalnya memang itu sukses bisa diimplementasikan ya, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di beberapa negara. Kenapa ini menjadi game changers? Karena aktivitas ekonomi perlahan-lahan akan mulai, ya kan, akan mulai, walaupun memang dengan istilahnya kalau kita yang sekarang bicarakan adalah dengan kebiasaan baru gitu kan. Wisata-wisata mungkin akan bisa gitu kan bergerak, sehingga ketika ekonomi ini bergerak maka sektor usaha itu juga akan bergerak, ya kan. Mungkin nanti pada akhirnya kredit perbankan akan mulai keluar lagi dan sebagainya. Pertumbuhan pasti otomatis akan naik gitu kan, walaupun kita belum tahu juga vaksin ini seperti apa nih. Itu faktor domestik ya, kita lihat faktor domestik, karena kalau saya melihat di kita ini Indonesia sebenarnya kan pasar yang besar. Kemudian kalau ekonomi itu bisa digerakkan, permintaannya itu banyak di Indonesia tuh sebenarnya itu kan, terutama yang UMKM loh. Persis. UMKM itu juga bisa industri kreatif, UMKM gitu kan. Itu yang domestik ya, terkait dengan vaksinasi. Yang kedua, balik lagi, ketika sekarang ini eranya sudah digital itu juga menjadi kunci. Bagaimana kemudian ekonomi ini bisa dalam tanda kutip diakselerasi, ya kan, baik itu kalau kita bicara keuangan ya, akses keuangan bisa dengan cepat dengan gadget, ya kan, penyalurannya juga bisa dengan cepat, ya kan. Kemudian instrumen-instrumen bisa kita buat baik untuk yang skala besar maupun sampai dengan skala mikro. Kalau kita lihat, kalau di industri keuangan ya, ada yang namanya sekarang kita keluarkan namanya securities crowdfunding, yang tadinya hanya equity crowdfunding, berbasis equity, tapi ini berbasis securities. Securities itu artinya dia bisa berbasis surat utang atau sukuk, ya kan. Kemudian kita modify juga, bukan hanya PT. Kalau equity dulu kan hanya PT, sekarang penerbitnya itu bisa juga selain PT, CV bisa segala macam. Nah ini sebenarnya untuk mengakselerasi akses keuangan sampai level UMKM. Nah ketika ini berjalan, kita berharap sih ekonomi tumbuh, baik dari sisi produksinya maupun dari sisi konsumsinya.
Nah, itu yang membuat kita kemudian punya rasa optimisme, ya kan. Nah, secara agregat memang kita belum kelihatan kinerja perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten di tahun lalu, karena laporan keuangan nanti kan baru keluar di bulan Maret ya. Kita akan lihat. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di akhir tahun kemarin sudah mulai bergerak, saya nggak tahu waktu itu akhir tahun tuh pertumbuhan kita udah ke arah positif kan. Laporan keuangan emiten atau perusahaan-perusahaan kita harapkan juga akan kita lihat lah, kalau itu kemudian kasih sinyal bagus, saya yakin kemudian pasar juga akan merespon positif, kan kayak seperti itu ya. Itu kira-kira di tahun 2021. Yang pertama tadi domestik itu vaksin itu menjadi game changers, kemudian digitalisasi itu juga menjadi kunci. Kemudian nanti nih kita lihat kinerja perusahaan-perusahaan di laporan keuangan yang akan terbit di Maret nih kan, Q1. Kalau misalnya itu trennya walaupun mungkin belum signifikan naiknya gitu, tapi kalau trennya naik itu akan direspon positif oleh pasar gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat faktor global ya, sama juga sebenarnya ada rasa optimisme di US misalnya ya kan, ketika Biden kemudian menang dan kebijakannya sudah mulai tidak seperti dulu yang ada perang dagang lah ya, lebih predictable ya kan. Nah, ini juga menjadi sebuah faktor yang menurut saya sih di 2021 bisa menjadi sentimen positif lah istilahnya kalau di pasar seperti itu. Itu sih kalau saya lihat, dan indeks sekarang alhamdulillah sudah di level 6.000-an lagi nih. Ya kan di Januari dapat cuan dong balik. Kita nggak main cuan. Nggak boleh. Ya saya panggil cuan dari saham jangan. Jadi memang walaupun memang masih bergerak volatile ya. Cuman volatilenya tipis, kita sih berharap nggak seperti roller coaster tahun lalu gitu kan. Dan kita sih berharap walaupun volatile gitu, kalau kita tarik garis sih berharap kemudian naik lah ya kira-kira gitu. Ya kita nggak tahu namanya market seperti apa. Kemudian nanti kuncinya lagi tadi laporan keuangan emiten tentunya, karena fundamentalnya di situ. Kalau laporan keuangan emiten kemudian membaik, insya Allah market juga akan merespon membaik seperti itu. Itu sih Kang Evan. Iya, apalagi yang terkait dengan vaksin tadi, saya lihat situasinya tadi kan sempat diceritain sama Kang Torik ya. Pas Desember tuh hampir 6.200 sampai 6.000 berapa gitu, turun dikit. Nah begitu ada cerita tentang vaksin gratis, langsung naik hampir lagi 6.400 kalau nggak salah kemarin saya lihat. Walaupun sedikit ada penyesuaian adjustment, kalau kata teman saya yang suka main saham yang serius ya, koreksi sehat gitu kan ceritanya. Atau kalau profit taking. Orang peneliti itu bilang namanya seasonal effect. Seasonal effect itu ada namanya January effect kayak gitu ya kan, ada weekly effect, ada month of the day effect kayak gitu. Kalau peneliti itu di pasar modal itu seperti itu. Jadi ada efek-efek seperti itu gitu loh ya kan. Dan itu memang lazim di pasar seperti itu ya kan. Iya. Tapi katanya Januari efek yang kemarin agak berbeda dari sebelumnya. Apa beda itu Mas Torik? Saya sempat lihat juga. Iya, Januari efek yang kemarin kayaknya nggak 2021 nggak terlalu ada sedikit perbedaan lah dibandingkan Januari efek di tahun-tahun sebelumnya. Iya sebenarnya gini, kalau Januari efek itu kan basis teorinya adalah ketika akhir tahun mereka kemudian tutup buku gitu kan. Di awal tahun itu mereka cari barang lagi gitu kan, sehingga mendorong itu naik gitu kan. Habis itu yang tadi betul Kang Dendi yang disampaikan itu, seingat saya sih di Januari itu sempat ada satu hari itu yang perdagangannya cukup aktif gitu kan. Sampai market juga, bursa juga melihat wah ini ada apa nih ya kan. Nggak normal gitu ya. Itu kalau nggak salah di pertengahan Januari lah, sekitar tanggal 13 Januari itu kan, itu frekuensinya tuh tinggi banget karena memang euforia gitu kan mereka ini. Kemudian habis itu memang ada koreksi yang disebut tadi koreksi sehat lah ya kan, sudah mulai naik, orang-orang juga oke nih, time to take profit sedikit gitu kan, tapi kan memang tidak kemudian terjun bebas. Kenapa? Karena memang orang melihat fundamentalnya, koreksinya cukup segini nih, sekarang kemudian merambat naik lagi. Ya memang begitulah kalau di market seperti itu gitu kan. Ya seasonal ya adalah naik turunnya gitu kan. Nah, ini tadi dengan kepercayaan diri yang muncul ya pada investor di pasar saham, menurut Kang Denny gimana kalau dari sisi pasar SBN? Oke, jadi
saya sepakat tadi yang vaksin ini jadi game changer ya. Justru tantangannya buat Indonesia sekarang adalah bagaimana kita bisa melakukan program ini secara cepat. Karena kita punya tantangan jumlah penduduk yang sangat banyak, 270 juta penduduk dengan geografis yang tersebar di berbagai macam pulau. Nah ini yang tantangan dari sisi logistik. Jadi justru kecepatan kita untuk bisa melakukan program vaksinasi ini juga akan mempengaruhi pada kecepatan pemulihan ekonomi. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai negara kita tetangga sudah semuanya atau program vaksinasinya sudah berjalan dengan cukup banyak gitu ya. Mereka sudah mulai bergulir lagi. Kita yang tersendat ini yang menjadi tantangan buat Indonesia. Jadi pertama tentu adalah percepatan program vaksinasi ini menjadi satu kunci. Terus kedua dari sisi government spending tadi karena kita akan tetap mengandalkan belanja pemerintah untuk 2021 ini dalam rangka untuk menstimulat ekonomi. Jadi tetap government spending tetap diperlukan, terutama juga untuk mendukung sektor usaha baik UMKM maupun korporasi. Nah, tentu ini tidak akan cukup hanya mengandalkan government spending. Makanya tadi disampaikan kita harapkannya dunia usaha public private sector juga sudah bergerak. Maka ini yang penting ini kita menjaga ekspektasi gitu. Kalau ekspektasinya kita dorong bentuk positif, harapannya private sector juga sudah mulai bergerak nih. Melakukan usahanya, mulai melakukan produksi, bahkan mulai berbanyak ekspansi sehingga kita harapkan pemulihan ekonomi menjadi lebih baik. Dan dari sisi fiskal tentunya untuk melakukan counter cyclical policy atau dengan melalui government spending itu kita perlu dana yang cukup banyak. Makanya kita lihat dibandingkan tahun 2020 dengan defisit di 6,07 sekarang defisit menjadi 5,7%. Secara kebutuhan pembiayaan bersama di level 1.000 triliun. Nah ini bagaimana kita bisa segera mendapatkan pendanaan. Nah kita sudah melakukan beberapa strategi ya. Kita biasa seperti kemarin misalnya untuk yang penerbitan di Sun Falas sekitar 12-15% dari total. Sisanya akan mengandalkan dari Sun di dalam negeri. Salah satunya adalah dari SBN Retail. Nah kita harapkan kemarin kita bisa mendapatkan 76 triliun, ya harapannya setahun ini kita juga masih bisa mendapatkan sekitar 80 triliun bisa mendapatkan dari SBN Retail. Dan kita sudah merencanakan untuk penerbitannya sekitar 7 sama dengan kayak tahun 2020, jadi ada 3 yang konvensional, yaitu 1 yang non-tradable yaitu SBR Retail, dan 2 yang tradable yaitu ORI 019 dan ORI 020 mungkin nanti di sekitar bulan September. Ditambah dengan yang 4 yang konvensional, ada yang Sukri, 2 Sukri, suku retail, 1 suku tabungan, dan 1 lagi suku wakaf retail. Jadi kita harapannya dengan 7 ORI ini, 7 SBN retail ini disambut baik dengan masyarakat sehingga target kita untuk bisa membantu pembiayaan PBN bisa terpenuhi. Wah ya, memang dengan banyaknya animo makin tingginya animo masyarakat terhadap investasi juga semakin terbukanya tentang informasi semakin terbuka ya maksudnya lebih ke makin tumbuh kesadaran sebetulnya kesadaran untuk berinvestasi itu yang penting ya dan informasi itu makin jelas gitu kan makin mudah mendapat informasi melakukan transaksi pembelian SBN retail itu juga lebih mudah itu memancing yang tadi sempat diceritakan ini kita makin banyak nih anak-anak muda yang bermain gadget dan saya baca-baca tuh penetrasi internet mobile di Indonesia tuh 100%. Di atas 100% saya bingung. Ini angkanya apa memang satu orang bisa megang 2 HP atau seperti apa gitu kan. Tapi ini fenomena yang cukup menarik juga gitu. Nah ini dengan mencoba menyasar ke investor yang milenial ini kira-kira seperti apa pertumbuhannya di 2020 kemarin Kang dan nanti targetannya di 2021. Iya, ini saya kalau bicara milenial nih ya, tahun 2020 BPS itu kan selesai melakukan sensus penduduk, ya kan sensus penduduk nih. Kalau lihat dari sensus penduduk itu, kalau teman-teman ingat gitu kan, ternyata komposisi kependudukan Indonesia pada tahun 2020 itu ada yang namanya generasi baby boomers ya kan, kemudian ada generasi Z, ada milenial, ada generasi
Y. Sama X. Post milenial lah kira-kira gitu ya kan, post milenial. Nah, generasi Z dan milenial itu kategorinya adalah kategori produktif. Kalau nggak salah umurnya, kalau dari milenial ya, milenial itu kan dimulai dari umur 23 sampai Kelahiran 80 sampai tahun 2000 Jadi lah. kalau dihitung milenial sama Gen Z itu dari umur 23 sampai umur 55. Nah, itu jumlahnya sekitar 47% totalnya dari 270 juta penduduk. Artinya sekitar 129 juta jiwa di Indonesia. Bayangkan 129 juta. Bandingkan dengan Singapura, berapa kali Singapura kita? Itu untuk yang ininya aja ya, produktifnya. Iya. Kita masih jauh lebih tinggi dari Meksiko. Untuk jumlah penduduk Meksiko itu kan cuma 128 ya, kita 129 juta. Jepang total penduduknya 126 juta. Kita yang produktif nih 129 juta. Ya kan? Janganlah kita bicara Malaysia, kemudian Thailand, nggak usah lah kayak gitu ya. Sedikit. Ya, nah kalau kita melihat itu betapa besar potensi produktivitas kita. Sekarang loh ya, kita nggak bicara 2035 bonus demografi loh Kang Denny. Sekarang nih 129 juta penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Artinya dia bisa menghasilkan uang dan uang itu dia bisa putar untuk investasi. Kan seperti itu logika sederhananya, Dan itu dibuktikan sebenarnya dengan perkembangan kalau saya lihat SID investor kita itu membuktikan seperti itu. Di tahun 2020 lalu ya kan, dari sekitar 3,8 juta investor SID itu 34%-nya itu milenial. Ya kan, milenial artinya memang sudah mulai milenial tadi punya peran, walaupun memang kalau dilihat dari besaran asetnya gitu kan ya memang belum terlalu besar karena memang baru mulai dia. Tapi coba bayangkan 5 tahun 10 tahun lagi dia yang punya duit nanti kan gitu. Jadi saya sih termasuk golongan yang optimis terhadap Indonesia dengan komposisi penduduk seperti itu ya kan. Apalagi sekarang mereka bukan hanya kemudian banyak di Indonesia jumlahnya 129 juta, tapi mereka juga sudah mengoptimalisasikan digitalisasi ya kan, baik itu dia untuk melakukan investasi atau dia kemudian berkreativitas menawarkan produknya lewat digital ya kan, sangat kreatif. Dan ini menurut saya dunianya akan kemudian ya itu game changer nih, digitalisasi itu game changer ya kan. Mereka bisa membuat sebuah ekosistem ya kan, dari mulai produksinya, jualannya, investasinya dalam satu platform. Itu kan luar biasa. Dan ini harus kita tangkap nih ya kan. Makanya sekali lagi tadi saya ulang lagi, di pasar modal itu kita kenalkan namanya crowdfunding, securities crowdfunding. Ini kan sebenarnya bisa jadi sebuah ekosistem. Ekosistem itu artinya apa? Si penerbitnya yang butuh duit itu juga bisa lewat digital. Yang punya duit dia bisa invest ke situ, tapi juga sekaligus kemudian dia jadi konsumen produknya. Jadi sebuah ekosistem yang harusnya makin membesar dia, gitu loh. Ekonomi Indonesia itu bisa seperti itu. Lebih efisien ya. Lebih efisien digital. Kira-kira itu kalau saya sih melihat apa namanya Indonesia ke depan, ya kan. Ini bakal keren Indonesia, bakal keren. Kalau ini memang di-manage dengan baik Kang Denny, ya kan, bakal keren lah. Saya sepakat kalau kita tadi Pak Thorik nyampaikan dari sekitar 3,2 juta SID ya di yang dicatat, itu sebagian juga merupakan investor SBN. Dan kalau kita lihat kemarin 2020 ada sekitar 166.000 investor yang membeli SBN kita. Dan dari situ sekitar 42% atau 70-an ribu itu adalah investor baru. Nah kan ini suatu yang menarik gitu, investor baru ternyata cukup dominan. Dan kalau kita lihat dari sisi komposisi generasinya, tetap tadi generasi milenial juga sama, sekitar hampir 40% ya, 39% 40% itu adalah generasi milenial yang investasi di SBN retail, baru disusul oleh generasi baby boomers, generasi kita gitu ya, sekitar 32%. Dan memang kita harapkan ke depan dengan mereka nanti semakin matang, penghasilan juga semakin besar, nanti juga alokasi dana yang diinvestasikan semakin besar juga, sehingga kita sebagai bangsa bisa menjadi lebih mandiri di dalam pembiayaan. Iya. Jadi sama, kita optimis banget nih dengan kondisi seperti ini. Iya sih. Itu gue sih yakin keren Indonesia.
kalau ngelihat komposisi penduduk, kemudian approach yang kita lakukan gitu kan sekarang pemerintah juga sangat melihat gitu potensinya itu digitalisasi itu didorong, ya kan. Ya memang itu nanti ke depan itu ya memang itu yang harus dikerjakan gitu kan. Kreativitas juga didorong segala macam gitu kan. UMKM itu didorong karena memang ya 60% ekonomi kita kan ditunjang oleh UMKM kan kayak gitu. Iya. Memang ya yang tadi disebutkan oleh Kang Thorik juga memang kan ya awal-awalnya ini generasi milenial ini ibaratnya gimana ya? Dari sisi aset mungkin masih kecil, tapi ya dari sisi tanggungan juga masih kurang gitu ibaratnya gitu kan. Masih tenang lah gitu kan, mungkin dengan makin tambah lama ekonomi membaik, apa yang bisa diinvestasikan oleh generasi milenial ini nantinya akan bisa meningkat juga sih harapannya. Nah tapi nih tadi yang menarik dengan generasi milenial ini kan mereka kan terpapar sangat besar ya dengan gadget tiap hari ngeliat gadget. Mungkin saya yang menariknya ini sekarang suka ngeliatin nggak hanya banyak diperhatiin kalau dilihat lagi di instastory gitu atau ada di grup Telegram gitu, saya pernah ngeliatin juga ada yang suka ini loh tadi yang ketika meningkat sahamnya kan pamer gitu. Wah ini gimana Strategi Sultan ya. Berasa ada yang kita nggak bicara influencer dulu deh, ini yang kayak lagi bagus ikutan beli ini ikutan beli itu. Nah itu kira-kira dari Kang Thorik sendiri melihat hal ini seperti apa gitu. Bahkan kalau nggak salah ya sedikit saya tambahkan, mereka tuh nggak hanya nge-share masalah lagi cuan. Kadang saya diceritain, pernah tuh teman saya cerita masalah jangan nge-share yang lagi anjlok dong, bikin takut, tapi ini buat ini. Akhirnya malah bikin panik bareng-bareng, naik bareng-bareng, jatuh bareng-bareng. Wah itu kayak gini menurut Kang Thorik fenomena seperti ini kayak gimana gitu? Iya menarik ya, kalau saya sih lihat memang tadi awalnya ini kan sebenarnya dari digitalisasi, kalau saya sih melihatnya seperti itu ya kan. Saya punya data nih ya, saya boleh nyontek ya. Itu tadi kan Kang Denny bilang penggunaan e-commerce untuk investasi itu dimulai sekitar 2017-2018 ya kan. Kalau di pasar modal itu dulu namanya ada salah satu platform yang menawarkan reksadana itu lewat e-commerce-nya dia. Jadi orang lebih gampang akses gitu kan. Setelah itu banyak tuh ya kan techfin yang menawarkan investasi. Kemudian juga ISBN ya kan. Nah itu kenceng lagi ya kan. Nah itu dibuktikan nih oleh data-data ya. 2018 jumlah SID itu baru 1,5 juta. 1,5 juta. 2019 menjadi 2,48 juta. Jadi naiknya 53%. 2020 jadi 3,8%. 3,8 juta. Naiknya 56%. Di 2021 nih Januari kemarin sekarang udah 4,22 juta. Sudah naik hampir 9% dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi gadget, teknologi informasi itu menjadi kunci. Ya kan? Nah, kemudian tadi Kang Irfan nanya, ya orang pakai gadget, masuk sosmed, pamer lah, kan gitu ya kan. Gue lagi beli ini nih, bagus nih gitu kan. Padahal ya saya nggak tahu apakah dia memang tahu fundamentalnya atau hanya tahu ikut-ikutan, tapi tren untuk memamerkan itu terjadi. Ya kan, saya melihatnya ini sebuah sisi yang ada positif juga. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah ajang marketing. Kalau Kang Denny dagangan ori terus, ini jadi bagus nih, ya kan? Kang Denny nggak perlu kayak begini misalnya dengan satu orang sharing, orang bisa ngelihat followernya misalnya ya, yang followernya sedikit cuma 50, ada 50 orang yang lihat kan, paling nggak gitu kan. Kalau yang 500.000 ada 500.000 yang lihat. Kalau 1 juta followernya 1 juta yang lihat. Ini menjadi sebuah akselerasi menurut saya sih, informasinya terdiseminasi. Pertama itu. Yang kedua,
ya memang menjadi tantangan kita nih. Ini menjadi sebuah learning curve menurut saya. Ya kan? Artinya segala sesuatunya kalau baru mulai itu pasti kita ada proses Belajarnya. pembelajaran edukasinya kan kayak gitu, ya kan? Yang perlu kita jaga, yang perlu kita maintain adalah tadi kesadaran bahwa ini adalah bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ini ada ilmunya. Anda harus kemudian bijak. Anda harus belajar. Anda harus lihat fundamental, kayak gitu kan. Anda harus membagi alokasi dananya. Anda harus kemudian menggunakan sumber uang yang memang proper. Jangan Ngutang gitu. ngutang, pinjol, pinjaman online kan gitu. Uang arisan lagi ya. Itu tantangan-tantangan memang kita hadapi. Artinya menurut saya ya sharing-sharing itu ya harus kita tangkap, harus kita cermati, harus kita arahkan supaya nanti learning curve dari masyarakat itu menjadi lebih baik. Ini kan proses pembelajaran lah, ya kan? Mereka sedang euforia nih kan. Demikian juga bukan hanya orang biasa, tapi kemudian public figure yang tadi Kang Istilahnya sampaikan, pom ya kan? share gitu ya. Public Apa? figure, influencer gitu kan. Ya kita cermati, cermati itu artinya gini, bisa jadi mereka nggak paham bahwa itu mempengaruhi harga saham kan gitu kan. Jangan-jangan mereka nggak paham. Atau kita cermati, jangan-jangan dia dimanfaatkan orang, ya kan? Iya. Ya, nah ini yang proses edukasi ini yang harus kita ikuti terus. OJK dan bursa itu selalu kemudian mencermati itu. Atau bahkan jangan-jangan dia memang paham nih, orang itu paham dan dia mengambil posisi yang menguntungkan dirinya sendiri. Barangkali ada yang seperti itu juga, kita nggak tahu nih kan. Makanya ini harus kita hati-hati nih. Kita lihat, kemudian kita ajak bicara, kita ajak dialog, ya kan. Mudah-mudahan dari public figure itu kemudian masyarakat followersnya itu bisa belajar juga. Oh ternyata begini, ya kan. Mereka hanya coba-coba kemudian jeblok gitu kan. Akhirnya gue ikut-ikutan. Itu kan harus jadi pembelajaran, ya kan. Ya posisi kita kemudian kita melakukan edukasi ke mereka seperti itu. Mungkin kalau saya sih melihatnya kayak gitu. Jadi nggak usah ini menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan, terlalu mengkhawatirkan, ya kan. Waspada boleh, kita harus mencermati gitu kan, tapi kemudian jangan kemudian di stop gitu kan. Ini bisa jadi kontraproduktif, makanya kita harus maintain lah istilahnya gitu kan. Kita jadikan ini sebuah learning curve aja kalau saya sih bilang seperti itu. Gitu Kang Irfan kalau saya melihatnya. Nah, tadi kan Kang Torik cerita tentang learning curve nih. Nah, ibaratnya kan ketika para investor yang baru mulai ini belajar, oh kasusnya kayak gini, sehingga diharapkan mereka paham dengan resikonya. Nah, ketika mulai sadar dengan resiko, kira-kira bagaimana Kang Denny dari pemerintah mengcapture niche market yang seperti ini gitu? Ya memang yang menjadi satu yang jadi concern ya buat kita sebagai regulator pemerintah, bahwa banyak investor baru langsung masuk ke pasar saham dan trading, bukan investing gitu. Nah, itu kan ilmunya luar biasa di situ. Jadi risikonya emang menawarkan potensi profit atau cuan yang besar, tapi risikonya pun besar. Jadi kalau bicara risiko sebetulnya, ini saya penggemar bola gitu ya. Kalau Kang Tori kan basket dan bola juga, jangan salah. Bola juga, bola basket. Nggak tahu tapi klubnya beda ya, jangan-jangan ya. Kalau saya sih Persib jelas pasti. Saya Persija dong. Tapi damai. Biar seru lah. Kalau sama-sama Persib, padahal sama-sama Persib juga kan nggak seru ya. Nggak seru ngobrol. Jadi kalau bagaikan seorang manajer bola gitu ya, let's say carilah contohnya Liverpool gitu ya. Yang membedakan Liverpool era sebelumnya dengan sekarang di bawah Jurgen Klopp itu adalah berani investasi besar di defense, ya kan. Beli kiper Alisson Becker gitu ya, kemudian juga center back di Virgil van Dijk dalam rangka untuk memperkuat defense. Kenapa penting? Karena kalau defense-nya kuat, orang tidak bisa memasukkan gol, minimal seri, dapat poin 1, ya kan? Dibandingkan dengan banyak nyerang, terus kebobolan lebih banyak, ya tetap rugi kan. Jadi perkuat gol defense supaya tidak kebobolan, tidak rugi, baru kemudian masuk ke yang di midfield perkuat, baru ke menyerang yang lebih advance lagi. Nah ini hampir sama sebetulnya dengan kita memanage investasi.
Jadi mesti investasi kita yang defense dulu nih, yang aman dulu, yang tidak banyak risikonya. Nah, salah satunya adalah kalau untuk defense ini adalah SBN retail. Karena memang tidak ada kemungkinan default, tidak ada kemungkinan rugi ya, karena kan pasti dibayar kupon maupun pokoknya. Jadi untuk defense ini bisa SBR, bisa juga kemudian reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Ini jenis-jenis instrumen yang risikonya kecil, ini cocok untuk defense. Jadi untuk yang pemula baiknya perkuat dulu defense itu ya. Jadi minimal dapat keuntungan, tidak akan rugi kalau yang defense ini. Nah, setelah paham di sini, kuat di sini, baru masuk ke investasi yang lebih menengah nih, yang lebih berani, bisa masuk ke bond korporasi ya, corporate bond yang retail juga ada. Kemudian juga bisa masuk ke saham mungkin yang LQ45 dulu lah gitu kan, yang saham-saham blue chip dulu gitu ya. Dan jangan trading, baju ke investing dulu ya, jangka panjang dulu. Atau kalau ke reksadana campuran atau reksadana pasar saham juga boleh di situ. Di yang medium. Kalau sudah yang medium ini kuat juga, baru main yang lebih attacking gitu ya. Boleh bisa ke langsung main saham trading, bisa investasi di peer to peer, bisa masuk ke derivatif, bisa masuk ke cryptocurrency, whatever itu. Itu kan kalau defense-nya sudah kuat, kemudian juga yang menengah juga kuat, kalau terjadi kerugian yang di investasi yang investasi yang cukup berisiko ini masih bisa di-cover dengan di belakang gitu. Jadi kalau langsung attacking, langsung membeli semuanya penyerang, belakangnya bobol, sekali rugi habis tuh, amblas modalnya. Gitu. Jadi kayak pikir sama kira-kira bagaimana kita manage investasi dengan bagaimana kita memanage suatu tim bola. Perkuat dulu defense kita, baru kemudian masuk ke instrumen-instrumen yang lebih berisiko. Nah, ya, gue juga setuju nih ya apa yang disampaikan Kang Denny. Jadi kalau menganalogikan dengan sepak bola ya seperti itu gitu kan. Saya juga membuka wawasan pendengar nih pemirsa. Investasi itu juga selain tadi yang Kang Denny sampaikan, bisa juga kemudian dengan mencocokkan tujuan dan profil kita sendiri. Asik. Ya kan? Kalau tadi contohnya Jurgen Klopp misalnya, beda lagi misalnya dengan misalnya pelatih Chelsea sekarang siapa namanya? Yang dari Jerman, Thomas Tuchel ya kan, atau pelatih Manchester Guardiola City, Guardiola ya kan. Dia total football misalnya gitu kan. Defend dikuatin, penyerang dikuatin, saya ingin mengatakan bahwa yang Kang Denny sampaikan tadi betul ya kan. Tapi ada juga wawasan lain yang kemudian dia mendiversifikasi. Ada bertahannya, ada serangnya, ada middle-nya kan gitu. Artinya didiversifikasi. Misalnya ada SBN-nya, ada reksadananya, ada sahamnya. Jadi portofolio modelnya seperti itu ya kan. Itu juga bisa dimulai seperti itu ya kan. Artinya gini, saya tuh ingin bilang gini, anak-anak milenial sekarang kan kadang-kadang gak sabaran. Ya kan. Kalau cuma gini-gini doang mah kurang tantangan kan gitu. Makanya gua kenalin nih ya kan. Ada yang seperti itu, ada juga Pep Guardiola yang total football kan gitu ya kan. Jadi dia portofolionya lengkap gitu kan. Sehingga buat anak milenial mungkin ini bisa menjadi penggali adrenalinnya dia ya kan. Yang ada yang dapat cepat nih, tapi ada defense-nya ada. Jadi diversifikasi itu menjadi salah satu kunci juga ketika kita berinvestasi. Mungkin itu kalau kita tanding bola nih boleh juga nih. Kalau basket mungkin dulu zamannya Bulls itu mereka punya Dennis Rodman gitu ya. Dennis Rodman. Yang defense-nya kuat gitu. Defense-nya kuat kayak gitu kan. Kalau di Lakers dulu ada O'Neal. Shaquille O'Neal, tapi dia juga punya Bryant, ya kan? Kobe Bryant ya kan gitu. Kira-kira gitulah. Iya. Tapi memang kan ya itu tadi menarik nih. Tadi diceritain, oh ini ada yang karakternya seperti ini, ada yang karakter. Cuman masalahnya ini anak-anak muda ini yang generasi milenial ini kayak dia kalau diajak ke stadion, saya nggak nonton bola untuk ngeliatin kipernya nangkep bola, bukan untuk ngeliatin mereka main di belakang. Mungkin itu yang dulu bikin Mourinho dipecat dari MU kali ya, gara-gara banyak muter-muter di belakang. Tapi kan memang kita juga harus ya tergantung lah dengan kebutuhan kita, umur kita
Ya tergantung tadi profil resiko pelatihnya. Resiko. Kalau dia senang untuk ngotin defense ya kayak Mourinho parking bus ya oke. Mungkin dulu kalau Italia terkenal Catenaccio gitu ya. Itu kan mereka benar-benar memperkuat dari pertahanan malah serangan balik gitu. Tapi tadi kalau orang Belanda nggak tahan gitu. Dulu Brazil terkenal dengan filosofi silakan tim lawan mencetak gol ke gawang saya karena saya akan mencetak gol lebih banyak. Nah, gitu. Itu kalau yang begitu silakan gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung kepada profil risiko dari si pelatih seperti apa nih. Nah, ini menarik nih. Tadi Kang, kira-kira sebagai orang yang kita bilang tadi ya expert gitu kan di bidang investasi, ada dari investasi pasar SBN, ada yang dari Kang Torik juga dari pasar saham. Ini menurut Kang Torik dan Kang Denny, kalau yang SBN retail itu cocoknya untuk investor yang seperti apa nih gitu kan? Ya kembali tadi lihat kita profil risiko, tujuan, terus horizonnya berapa lama nih itunya horizon investasi. Jadi 3 itu yang setiap orang berbeda-beda. Tujuannya misalnya apakah untuk sekolah, untuk pensiun, untuk traveling gitu ya, atau untuk beli mobil baru, itu kan berbeda gitu ininya tujuannya. Kemudian juga tadi dari profil risikonya, dia ingin yang cepat tapi berisiko atau senang yang alon-alon tapi kelakon gitu ya, dikit-dikit tapi yang jelas kita akan nyampe ke jalan. Nah itu yang akan menentukan. Cuman sebagai sebuah cara untuk mendiversifikasi risiko, saya masih melihat bahwa SBN retail ini yang paling cocok, paling aman gitu ya. Terutama untuk investor yang pemula dan investor yang tadi ingin resikonya kecil. Meskipun untuk investor profesional pun saya yakin mereka tetap punya porsi untuk menaruh di SBN atau di fixed income, karena emang itu salah satu bentuk tadi pertahanannya dia gitu. Jangan sampai dia di depan jebol, di belakang juga jebol. Jadi tetap ada pertahanan. Jadi saya melihat bahwa SBN retail ini sangat cocok. Dan kalau kita lihat dari piramida pola keuangan gitu ya, ini kan paling dasar itu yang untuk dana darurat. Nah ini dana darurat itu sebetulnya yang paling cocok adalah investasi yang low risk gitu ya, tapi tetap menawarkan return yang cukup menjanjikan. Nah ini salah satu bentuknya adalah SBN retail, terutama yang tradable seperti obligasi retail negara atau yang sukuk retail. Jadi kita di satu sisi bisa investasi yang aman, tapi kalau perlu dana sewaktu-waktu ini bisa dijual di secondary market. Jadi saya pikir itu cocok. Nah kemudian kalau untuk yang mau lebih tinggi lagi setelah itu, untuk yang meningkatkan portofolio investasinya, bisa kalau SBN mungkin bisa yang SBN yang resiko marketnya paling kecil, yaitu yang non tradable. Itu seperti SBR, sukuk bond retail atau sukuk tabungan. Karena yang dua ini kan karakteristiknya adalah kalau suku bunga acuan di market turun, dia nggak ikut turun, tapi begitu naik dia ikut naik. Nah ini cocok buat orang-orang yang ingin mengoptimalkan portofolionya. Jadi nggak pernah turun nih, selalu naik. Nah ini cocok untuk teman-teman yang ingin meningkatkan asetnya. Nah ini bisa di level kedua. Nah level track paling atas kan udah kalau sudah yang amannya sudah terpenuhi, kemudian untuk pengembangan investasinya juga terpenuhi. Yang paling ketiga kan untuk berbagi. Nah kalau untuk berbagi mungkin yang kalau SBN paling cocok adalah sukuk wakaf retail gitu ya, SWR, di mana di situ orang bisa berinvestasi dalam waktu tertentu bisa 2 tahun, dan imbal hasilnya ini akan dipergunakan untuk kegiatan sosial. Ini sesuatu yang impian buat seorang. Artinya kebutuhan pribadi sudah terpenuhi, sini saatnya untuk berbagi gitu. Meskipun nggak perlu nunggu kita kaya juga sih, kalau kita ingin berbagi sih saat itu udah bisa. Kita tinggal bagi aja portofolionya berapa persen yang untuk keamanan, berapa persen untuk mengembangkan aset, dan berapa persen untuk berbagi. Nah itu SBN retail menawarkan semuanya ada lengkap. Jadi yang ingin disampaikan Kang Denny itu, kalau saya boleh lihat dari perspektif nggak boleh. luas. Kalau tadi Kang Ervan kan nanya ini cocoknya buat siapa sih gitu kan ya? Cocoknya itu buat semua. Nah, ya kan, dari mulai milenial, dari mulai tengah baya, paruh baya, mau pensiun, cocok ini semua. Ya kan? Tinggal proporsinya seberapa besar, kan kayak gitu, ya kan? Mungkin kalau yang udah mau pensiun, proporsi di retailnya agak banyak tuh, gitu kan ya. Kalau yang milenial, proporsinya mungkin ya 50-50 lah, gitu kan.
sambil belajar dia kan punya ini. Yang tengah-tengah ya mungkin proporsinya yang produktif tuh biasanya ada adrenalin, ada proporsi SBN retailnya, ada proporsi reksadana, ada proporsi sahamnya. Jadi sebenarnya kalau tanya ini cocoknya untuk siapa sih? Untuk semua cocok ini. Gitu loh ya kan. Tinggal proporsinya. Kan kayak gitu ya kan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dari sisi ya tadi menarik juga sih, dari bahkan bisa dibilang ya kalau mau main aman pun cukup dengan ya muter-muter di SBN retail aja sudah sangat banyak ya variasi, baik dari tenornya mau berapa lama, seberapa agresif, apakah dia bisa dijual tradable atau enggak gitu kan. Ini sangat menarik nih karena memang kadang-kadang generasi milenial itu cenderung nyarinya yang itu tadi disebut Kang Torik, menantang adrenalin. Sebetulnya kalau adrenalin pakai SBN pun bisa sebetulnya kalau yang tradable ya. Tapi artinya dia harus aktif untuk jual beli di secondary market. Karena kalau kita lihat trennya, setiap kali kita penerbitan, kemudian begitu selesai masa holding period, masuk ke masa udah period selalu naik gitu. Jadi ada juga kalau kita lihat dari data yang kita miliki, ada juga investor yang modelnya begitu tuh. Dia beli gitu ya. Kan tinggal nunggu 1 bulan 2 bulan sudah bisa diperjualbelikan. Udah begitu masuk langsung dia jual, dapat cuan. Kan lumayan dalam 1-2 bulan dapat 2%, 3%. Iya. Apalagi dengan tren suku bunga yang menurun. Ini sangat menarik nih. Banyak sebenarnya strategi yang bisa digunakan oleh para investor kalau saya melihat ya. Saya pernah dengar cerita dari salah satu sahabat saya lah ya. Dia pegawai negeri Kementerian Keuangan juga, tapi bukan di JPPR ya, di pajak lah saya sebut gitu. Karena nggak boleh di JPPR. Ya. Di pajak itu dia usianya memang lebih tinggi dari saya gitu kan. Lebih tua. Ya, lebih tua dari saya itu. Dan anaknya itu sudah mulai kuliah, baru mulai kuliah, gitu kan. Anaknya baru mulai kuliah. Dia cerita ke saya nih, Kang Denny, gue ngongkosin anak kuliah gue itu buat bayar kos sama hariannya itu dari imbal hasil SBN aja, dari SBN. Jadi dia tuh memantau jadwal yang disampaikan oleh Kang Denny tadi itu. Jadi setiap ada penerbitan dia cicil, beli 50 juta, simpen tuh. Ada penerbitan lagi dia beli, misalnya ada rezeki 100, dia beli 100 juta, simpen. Di total dia bilang sih, portofolio gue nih muter. Dia bilang udah mendekati 1 miliar katanya. Jadi begitu jatuh tempo ada yang misalnya keluar lagi dia beli lagi gitu. Terus top up. Jadi istilahnya gitu menabung pelan-pelan gitu, ada rezeki ditabung. Nah, dari portofolio 1 miliar ini tiap bulan dapat berapa coba? Dapat berapa? Dia bisa buat bayar kos anaknya katanya. Jadi gue bilang ini oke juga nih kayak gini. Jadi itu strategi, ya kan? Yang tadi saya bilang ini cocok buat siapa? Ya buat tadi yang udah hampir pensiun juga cocok untuk seperti itu, ya kan? Dibanding dia taruh di deposito duitnya, misalnya, tapi dia ikutin jadwal penerbitan tuh. Dia beli cicil. Sekarang kan udah berapa belas? Sekarang Ori 19. Sukuk retail berapa tuh? Apanya? Oh, serinya 013 terakhir. 19 sampai 13 ada berapa seri itu? Mungkin dia dari awal tuh dia beli tuh. Iya kan? Dia dari awal dia beli, dia tumpuk, ya kan? Setelah ini jatuh tempo dia beli ini terus gitu kan. Ya betul, kita ada datanya loh, investor yang dari Ori 1 sampai sekarang selalu beli. Oh gitu. Ya, nah ini salah satu strategi. Saya hanya ingin sharing ya. Jadi strategi investasi itu macam-macam. Ya, tergantung dari orangnya tadi saya bilang. Jadi saya nggak bisa kemudian mengedukasi masyarakat begini ya, enggak. Karena masing-masing orang beda-beda nih. Tadi ada cerita dari teman saya begitu. Ternyata wah, it works juga buat sekolah anaknya gitu kan. Dia uangnya nggak taruh di deposito tapi di SBN. Dia bilang gue di SBN Rick katanya kan gitu kan. Selain gue bantu negara, ternyata bantu anak gue juga kan gitu. Dia udah nggak mikir lagi untuk bayar kos anaknya. Jadi tiap bulan itu kan udah dapat aja tuh dia. Betul. Karena kan SBN tiap bulan ya. Iya. Imbal hasilnya. Hasilnya tiap bulan. Itu yang membedakan dengan ada juga pengalaman di keluarga ya. Dia Pak D lah. Dia banyak investasi di tanah. Begitu pensiun
apa yang terjadi? Dia harus keluar uang banyak untuk bayar PBB, terus nggak ada income-nya kan, nggak semua tanah bisa produktif gitu kan. Jadi sebetulnya wah ini kalau dijual di bank SBN malah lebih gampang gitu kan, justru kan tiap bulan ada pemasukan, nggak usah mikir lah, nggak perlu bayar PBB segala macam. Lebih liquid. Jadi ya makanya tadi saya bilang kalau ditanya cocok untuk siapa gitu kan, saya sih menyatakan bahwa itu harus disesuaikan dengan selera masing-masing, strategi masing-masing gitu kan. Ada anak milenial yang memang nggak tertantang adrenalinnya, ya silakan SBN semua kan gitu ya. Ada anak milenial yang ya gue lebih tertantang nih SBN cuma gini-gini doang misalnya gitu kan. Misalnya ya, dia pasti ada portfolio yang lain. Jadi sebenarnya kalau tanya cocok untuk siapa, untuk semua ini cocok gitu kan. Tinggal kemudian bagaimana memanagenya gitu kan. Jadi saya sekali lagi selalu menyarankan ke para pendengar, ke masyarakat itu pelajari bagaimana strategi memanage investasi, risikonya seperti apa, instrumennya apa yang pas gitu kan. Itu yang lebih penting menurut saya gitu loh ya kan. Yang lebih penting itu melihat tujuan kita, profil kita, keperluan kita, sehingga nanti kita bisa matching dengan instrumen-instrumen yang tersedia di pasar sangat banyak. Dari mulai yang low risk sampai yang high risk gitu kan. Dari yang mulai simple sampai yang sophisticated. Ada semuanya gitu ya kan. Ini kan saya bicara di DJPPR nih kan, yang harus dibuka mindsetnya gitu loh ya kan. Jangan kemudian mindsetnya oh investasi itu gini bukan gitu, nggak bisa disamaratakan kira-kira gitu loh ya. Tadi sedikit flashback nih, saya ada pertanyaan yang menarik mumpung ketemu dengan ahlinya nih. Skill yang nambah kalau saya pribadi ya, dan banyak teman-teman juga yang tadi yang dilihat dengan pertumbuhan SID terkait dengan resiko tadi yang baik lagi tentang pasar modal ya, kalau boleh balik lagi ke situ. Berapa kali waktu itu saya ingat kejadiannya yang agak tergelitik gitu di saya. Waktu itu pernah kejadian, ada salah satu pimpinan daerah bilang kita lockdown, langsung muncul headline sekian ratus triliun menguap. Saya penasaran karena saya pribadi melihatnya ini wah ini ada yang misleading nih gitu kan. Jadi kok begitu gampang ini pasar saham ini naik, begitu gampang ini turun, begitu naik. Padahal kalau dilihat transaksinya sehari-hari itu paling kalau dibandingkan dengan yang disebut angka yang fantastis itu paling perputaran uangnya yang kecil ya, transaksinya volume transaksinya kecil. Volume transaksinya dibandingkan angka itu relatif kecil gitu kan. Nah ini itu yang menjadi dasar kenapa saya menjadi satu dari sekian banyak yang SID baru itu kan. Bukan untuk investasi sih sebenarnya di pasar saham, karena saya agak khawatir gitu kan sebetulnya melihat fenomena itu. Karena saya harus belajar dulu, saya harus yakinkan diri dulu, dan kadang-kadang ditanyain teman ini bagaimana cara melihat situasi pasar yang seperti ini sih gitu kan. Apalagi ya dianggap sedikit paham lah gitu kan. Lalu dia nunjukin teman saya nih tadi, teman main di rumah gitu Pak, teman kecil gitu kan. Bandar Mologi itu apa sih gitu kan, ditunjukin gitu. Tolong ngajarin saya. Kok dia yang nunjukin malah saya yang suruh ngajarin. Oke, akhirnya saya buka rekening SID baru di salah satu sekuritas. Habis itu bukan untuk belanja, bukan untuk ini, tapi hanya lebih ke melihat datanya gitu kan. Oh ternyata begitu mudah saya melihatnya ya, begitu mudah hanya dengan uang yang kecil itu bisa membolak-balikan. Gak kelihatan sih di closing harinya, gak kelihatan gitu kan, gak kelihatan indeksnya berubah gitu. Tapi ya itu saya melihatnya resiko ini cukup besar bagi yang nggak tahu. Menurut saya kalau resiko itu adalah, dan kalau nggak salah Warren Buffett ya, resiko itu buat yang nggak tahu aja gitu kan. Kalau dia tahu ya resiko itu aman, kalau nggak tahu ya carilah aman gitu kan. Sebelum kita memutuskan untuk membeli, cari tahu dulu, list dulu why-nya kenapa kita harus beli instrumen itu. Nah ini menurut saya tertarik untuk menanyakan hal seperti ini. Menurut Kang Thorik, bagaimana sih
pembentukan harga yang disebabkan oleh si bandar Bandar. tadi gitu. Kalau di pasar saham, nanti saya akan tanya nih masalah apakah mungkin nggak sih terjadi bandar-bandar seperti itu terjadi di pasar SBN? SBN. Nah, gitu. Apa ya? Saya terus terang melihat fenomena ini sebenarnya kan kalau di pasar saham itu ada yang namanya supply and demand, ya kan? Supply and demand. Supply and demand itulah yang kemudian membentuk harga. Kan seperti itu ya kan. Ada rambu-rambu di undang-undang pasar modal yang nggak boleh sebenarnya memanipulasi harga. Ya kan, harga itu harus mencerminkan fundamental dari perusahaan itu sendiri yang tercermin dari apa? Dari informasi kinerjanya, fundamentalnya, laporan keuangannya, kemudian keterbukaan informasinya. Itulah yang harusnya mencerminkan harga sebuah saham di bursa. Ya, jadi sekali lagi saya bilang harga itu harus mencerminkan performance atau fundamental dari sebuah perusahaan, ya kan. Kemudian harga itu bergerak naik, bergerak turun, itu terjadi akibat dari supply and demand di bursa. Karena kan dia sistemnya bid and offer gitu kan. Nah, ketika harga naik, ini berarti ada supply and demand yang kemudian terbentuk naik gitu kan. Saya nggak tahu ini apakah ini memang didesain oleh satu pihak gitu kan, ingin mengambil keuntungan atau tidak, itu harus ada penelitiannya seperti itu, harus di detail lah transaksinya dilihat segala macam, bener nggak seperti itu, atau memang ini pure supply and demand, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, di bursa itu juga ada sistemnya. Ketika misalnya harga naik terlalu tinggi, itu tetap ada namanya auto rejection. Atas dan bawah, turun dan naik itu kan. Sebenarnya deteksi yang terjadi di pasar itu ada sistemnya yang kemudian melihat. Kemudian yang kedua ada yang namanya UMA. UMA itu unusual market activity, ya kan. Jadi ini nggak biasa nih, begitu nggak biasa disuspend tuh, diberhentiin, ya kan. Kenapa diberhentiin? Karena dia nggak biasa, ini unusual nih, ada apa nih? Nah, untuk tahu ada apa, bursa itu meminta keterbukaan informasi dari si perusahaannya. Ini ada apa nih, kok sahamnya bergeraknya nggak biasa, unusual. Kemudian ada keterbukaan informasi. Misalnya perusahaan bilang, oh iya, kami memang ada rencana merger, misalnya kan. Oh berarti, oke nih ada informasi yang disampaikan ke publik sehingga publik bisa mendapat kejelasan, oh iya berarti pembentukan harga ini karena ada ekspektasi dia akan merger dengan sebuah perusahaan besar. Setelah keterbukaan informasi diungkapkan, maka suspend dibuka lagi, harga terbentuk. Kenapa ini dibuka lagi? Karena tadi saya bilang harga ini harus mencerminkan fundamental perusahaan dan keterbukaan informasi apa yang disampaikan perusahaan. Itu yang harus dipegang oleh rekan-rekan semua nih, ya kan, para investor pemula. Kalau tadi mau bilang pemula, ini ada apa sih perusahaan ini, kayaknya nggak ada apa-apa tuh harganya naik, ya jangan diikutin, kan begitu ya kan, ya jangan diikutin gitu kan. Itulah saran dari kami seperti itu. Walaupun di bursa itu ada mekanismenya tuh, ada auto rejection kalau naik terus gitu kan. Misalnya gini, taruhlah ada UMA tadi kan, UMA kemudian disuspend, suruh keterbukaan informasi, betul ternyata ada corporate action yang akan dilakukan, maka harganya kan naik tuh. Dan naiknya ini nggak dilepas aja, naik tutup dulu truk, ya kan. Begitu auto rejection tutup dulu gitu kan, besok dilepas lagi naik lagi, karena dia akan menemukan sebuah equilibrium baru kan, seperti itu. Kalau yang memang fundamentalnya betul gitu kan. Kalau yang tadi ya digoreng istilahnya gitu, ya coba lihat aja saham-saham yang digoreng itu saham yang seperti apa gitu kan. Nah itu jangan diikutin maksud saya gitu loh. Ya kan, jangan ikutin. Itu aja, kuncinya itu aja kok sebenarnya, ya kan. Tapi kan gini, teman-teman sendiri juga kita melihat nih ya, karakter investor itu kan macam-macam yang tadi saya bilang ya. Ada yang Mourinho, ada yang Pep Guardiola, ada Ole Gunnar Solskjaer, ya kan, ada Rahman Darmawan, ya kan, ada Benny Dolo, kan gitu ya, Jajang Nurjaman, kan gitu, versi Nurjaman kayak gitu kan, beda-beda gitu kan. Ada memang yang memang memanfaatkan pergerakan saham itu, dia udah tahu ini, nah fundamentalnya begini-begini aja ini, wah mumpung naik nih, gue mau ikutan. Ada yang begitu, tanggung sendiri risikonya, kan begitu, ya kan. Jadi sebenarnya menurut saya sih tadi, wawasan kita tuh harus dibuka, teman-teman harus dibuka semua itu kan.
kalian ini tipe investor yang seperti apa? Memang yang ingin berselancar di atas gelombang tadi, ikut Riding the wave gitu ya. riding the wave, atau memang dia bijak gitu kan, oh ini nggak ada apa-apa, ngapain gue ikut-ikutan, mendingan gue pilih saham yang ini jelas nih, ya kan istilahnya kalau tadi nyebut siapa, begawan saham yang di Amerika, Warren Buffett. Warren Buffett kan nggak pernah dia ikut-ikutan begitu, dia selalu membaca laporan keuangan, informasi, ya ikutilah begawannya kan begitu kira-kira, karena memang prinsipnya seperti itu investasi, sama dengan SBN juga pasti akan begitu. Gitu loh Mas Ervan kalau saya. Nah, gimana kalau menurut Kang Denny? Kalau di pasar SBN kita kan lihat juga ada yang retail dan non retail ya. Mungkin yang paling kelihatan jelas di yang non retail ya, di mana kita melakukan lelang secara reguler tiap minggu ya. Jadi kalau minggu pertama ini yang konvensional, yang Sun, berikutnya adalah yang sukuk SBSN gitu. Nah itu sama, itu juga kelihatan ada faktor supply and demand-nya main gitu ya. Di mana market bisa melihat kebutuhan financing kita berapa, terus kita harus mengaturnya di dalam lelang kita supaya tidak bisa didikte atau di corner oleh market. Nah ini yang strategi yang harus kita terus evaluasi, baik trend office maupun dengan yang middle office gitu kan. Jadi berapa yang akan di mata uang rupiah, berapa yang di dolar, berapa yang di euro, di samurai bond, dan juga timingnya kapan, pakai 1, Q2, Q4, apakah front loading, back loading, itu semua kita lakukan dalam rangka untuk kita memanage. Jangan sampai kita tercorner oleh market karena ada supply dan demand yang tidak pas pada suatu kondisi gitu, atau pada kondisi di mana kita perlu financing sehingga market bisa mengcorner kita minta imbal hasil yang lebih tinggi. Itu sangat terlihat di lelang perdana yang non retail. Dampaknya bagaimana ke retail? Nah ini mungkin sebagai informasi juga teman-teman yang belum tahu bahwa dalam kita menentukan kupon untuk yang retail itu kita mempertimbangkan adalah bagaimana harga SBN di secondary market. Pembentukan harga baik di primary market yang pasar SBN non retail maupun di secondary market itu sangat berpengaruh dalam rangka kita melakukan penetapan kupon untuk yang ORI. Nah, di dalam pasar perdana ORI sendiri sebetulnya kita mencoba untuk mengatur sebenarnya lebih fleksibel kalau yang retail karena jumlahnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar sehingga kita bisa mengatur berapa yang kita ambil. Bahkan untuk yang per transaksi pun kita atur kan minimum 1 juta maksimal 3 miliar. Ini mungkin salah satu juga kita mengelola jangan sampai kemudian yang satu individu terlalu banyak berinvestasi di yang retail sehingga nanti mengganggu pelaksanaan lelang yang rutin yang lelang. Nah, jadi lebih bisa diatur. Nah, mungkin akan kalau jadi bandar nggak terlalu banyak bisa bergerak sebetulnya untuk yang di retail ini. Tapi untuk yang di secondary marketnya, nah mungkin ini yang akan menarik karena kalau yang di pasar perdana retail ini kan yang boleh beli hanya individual. Sementara kalau di secondary ini yang korporasi atau individu pun bisa beli. Nah makanya kita lihat di secondary market lebih banyak demand dibandingkan supply. Makanya tadi saya beli yang banyak juga orang yang dia beli ORI di pasar perdana, kemudian begitu masuk ke masa penjualan, artinya holding periodnya habis, dia langsung transaksi. Mungkin uangnya uang minjem jangan-jangan. Yang penting dia nyari capital gain gitu. Jangan sampai dong mau minjem. Jangan-jangan. Ya jangan. Jadi emang di secondary market ini kalau untuk yang ORI atau untuk SBN retail lebih banyak demand dibandingkan supply karena orang-orang bisa beli tadi untuk di hold sampai maturity. Nah ini yang membedakan juga tidak terlalu banyak sebetulnya peran dari bandar kalau di SBN retail. Tapi itu sesuatu yang menarik di mana perusahaan besar atau korporasi mencari SBN retail di pasar sekunder dalam rangka untuk pengelolaan portofolionya. Karena kan dia agak susah nyari yang jangka pendek gitu SBN. Sehingga itu retail menjadi salah satu alternatif buat mereka menambah portofolio yang jangka pendek. Nah ya ini tadi ada satu poin penting dari Kang Denny tadi, hal yang membedakan aktivitas yang terjadi di pasar modal dengan di pasar SBN. Cenderung di pasar SBN itu aman gitu kan. Jadi ya sudah kita begitu beli ibaratnya tadi defense-nya udah bagus, tapi setelah lewat holding periodnya sekian waktu kita bisa mulai istilahnya
lebih aktif, lebih bermain aktif dia. gitu kan. Iya. Jadi udah tenang dulu nih, udah panas berapa menit pertandingan bola nih kalau kita ngomongin bola dari tadi kan, baru siap-siap mulai nyerang begitu kita siap untuk menyerang gitu kan. Nah ini udah cukup banyak ya yang kita obrolin hari ini, cuman bisa mulai saya simpulkan sedikit. Yang pertama nih, tadi ada beberapa catatan. Pertama, kita mesti tahu, kita mesti memahami, kita mesti mempelajari sebelum kita masuk tentang ke dalam pasar keuangan. Begitu kita melihat ada saving kita, ada pasar ada uang berlebih yang bisa kita investasikan, itu pertama kita harus belajar dulu seperti apa profil resiko kita gitu kan, seperti apa tujuan jangka panjang kita, sehingga kita tahu instrumen apa yang cocok, apakah kita cocok untuk bertahan, apakah kita cocok untuk langsung menyerang, atau kita harus memikirkan banyak hal yang lain dulu kayak gitu kan. Jangan sampai nanti kita di era sosial media yang sangat keras seperti ini kan, berapa detik orang nge-share cerita apa, langsung kita istilahnya tuh kita panik ikut-ikutan untuk juga beli instrumen-instrumen yang sebetulnya nggak sesuai dengan kita gitu kan, gitu. Mungkin dari Kang Thorik dan Kang Denny mau saling memberikan closing statement sebelum kita tutup. Iya. Ya ini menarik nih, karena tadi yang diangkat adalah sosial media yang sangat dahsyat gitu kan ya. Saya sih melihatnya sisi positif ya. Jadi masyarakat dengan adanya sosial media, dengan adanya gadget ini, dia mulai berinvestasi ya kan. Sehingga memang kalau memang mau seperti istilahnya, kalau orang mau bisa berenang ya harus nyebur, belajar berenang gitu kan. Ketika nyebur belum bisa berenang ya agak kelelep dikit, tapi kemudian dia akan sedikit-sedikit bisa kan gitu. Tapi kalau nggak pernah berenang, nggak pernah nyebur ke airnya, ya kapan dia bisa berenang gitu kan. Sama dengan investasi seperti ini. Artinya gini, bagi teman-teman investor pemula yang sudah mulai terjun beli saham gitu kan, kemudian ya sedikit-sedikit terperosok atau ini, nggak apa-apa, belajar ya kan. Sekarang belajar banyak ya kan, bisa lewat YouTube ya kan, bisa tanya sama orang yang lebih expert. Di bursa juga ada namanya sekolah pasar modal kalau mau lihat yang lebih terstruktur gitu kan, dan itu gratis buat siapa aja, apalagi sekarang bisa secara online ya. Silahkan daftar, itu kolaborasi kita dengan bursa ya, OJK dengan bursa, dan itu ada di seluruh Indonesia, di kantor perwakilan bursa, di kantor OJK regional di daerah-daerah ada. Sehingga ya itu tadi, setelah nyebur gitu kan ya belajarlah gitu kan, yang belum nyebur juga ya belajar dulu baru nyebur boleh gitu kan, maksud saya itu. Jadi pertama adalah perbanyaklah pengetahuan kita ya kan. Yang kedua tadi bahwa investasi itu adalah mengalokasikan aset ya, jangan sampai nanti pinjam duitnya gitu kan buat investasi. Nah ini udah mulai kurang bijak kalau menurut saya, tidak benar jadinya kayak gitu. Jadi alokasi, jadi investasi itu adalah teori alokasi bagaimana kemudian mendiversifikasi risiko sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin saya yakin semua teman-teman sudah punya tabungan, sudah punya rekening di bank. Apakah semuanya mau ditaruh di situ? Pertanyaan kan kayak gitu, ya kan? Harusnya sih tidak, kan gitu. Ini harus dialokasikan, sebagian untuk misalnya beli SBN, sebagian mencoba reksadana, sebagian untuk saham kayak gitu. Jadi belajar mengalokasikan sesuai dengan profil kita, tujuan kita, ya kan, memulai. Kemudian yang kedua, jangan mudah tergiur iming-iming tawaran investasi yang nggak jelas, ya kan, tidak logis atau jangan-jangan tidak legal, kan kayak gitu ya kan. Nah itu jangan, ya, banyak tawaran-tawaran yang nggak logis gitu kan, nggak logis dan tidak legal, ya. Nah itu hindari, ya kan, pilihlah produk-produk memang yang legal dan logis, gitu kan, kuncinya di situ. Yang ketiga adalah kita mulai memonitor juga, ya kan, sehingga kita tuh ada alert gitu bahwa kita akan mau nggak mau akan belajar kalau kita monitor ya. Kalau misalnya kita beli SBN retail deh gitu kan, paling nggak dicek lah di tabungannya udah masuk belum imbal hasilnya kan gitu, ya kan ya. Jangan taruh diemin aja, kita nggak tahu itu kan, udah jatuh tempo juga nggak tahu, jangan-jangan kan gitu. Saking banyaknya duitnya. Saking banyaknya. Kenapa itu? Karena itu akan encourage kita untuk lebih mengetahui lagi
gitu kan. Beli reksadana juga gitu, beli reksadana dilihat berapa sih returnnya, beli saham juga kayak gitu, ya kan. Itu kira-kira. Jadi alokasikan tujuannya, kemudian diversifikasi, kemudian hindari yang ilegal dan tidak logis, ya kan. Kemudian dimonitor, ya kan. Itu kira-kira kalau dari kami gitu kan. Dan tadi sekolah pasar modal itu Sangat bisa terbuka ya, diikutin. Pak, ya. Satu lagi, saya ini pakai pasar modal syariah. Instrumen juga ada yang syariah. Jadi teman-teman yang punya preferensi syariah sekarang udah banyak banget pilihan instrumen syariah, dan mudah juga, sama mudahnya dengan yang konvensional. Imbal hasilnya juga kompetitif, ya kan. Bahkan menurut beberapa orang cerita di saat kondisi krisis ini lebih resisten. Jadi dia tidak terlalu dalam, turun tapi nggak terlalu dalam. Kata orang-orang itu, ya kan. Coba aja lihat di riset orang seperti itu. Jadi silakan mau beli yang syariah juga tersedia, di SBN juga ada, ya kan. Sukuk ya, sukuk. Jadi banyak pilihan, makanya kembalikan ke diri kita. Cocoknya yang mana sih? Kalau mau syariah silakan ada kan gitu kan. Mau di-combine ya monggo aja gitu kan. Ini kan tergantung mereka kan kayak gitu. Itu kira-kira Mas Ervan, Kang Denny. Iya, kalau dari saya sih tadi kita awal bicara masalah vaksin ya. Jadi mana vaksin itu kan kita tahu sendiri, vaksin bukan emang game changer gitu ya, tapi bukan silver bullet juga itu bisa menyelesaikan segala masalah gitu. Jadi vaksin ini bukan obat dan tidak menjamin kalau sudah divaksin kita tidak akan terkena resiko terpapar pandemi atau virus COVID-19 tuh. Tapi paling tidak dengan kita mendapatkan vaksin, resiko untuk tertular menjadi jauh lebih kecil. Nah, di dalam manajemen keuangan sebetulnya fungsi investasi juga hampir sama dengan vaksin. Dengan berinvestasi tidak ada jaminan kita akan menjadi kaya raya gitu ya. Tidak ada juga jaminan kita akan bebas dari permasalahan keuangan. Tapi dengan kita punya investasi yang baik tadi ya, dengan ilmunya itu, kita bisa meminimalkan risiko kita mengalami permasalahan. Jadi kalau dari vaksin kita meningkatkan daya imun kesehatan gitu ya. Nah dengan investasi ini kita meningkatkan daya imun kesehatan keuangan kita. Jika kan kondisi darurat, kita punya dana yang bisa kita pergunakan untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah jadi sebagai bagian daripada meningkatkan daya imunitas kesehatan keuangan kita, maka obligasi retail atau SBN retail terutama yang ORI 19 ini menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih. Dan kebetulan sekarang kita sedang dalam masa penawaran ORI 019 ya, dari tanggal 25 Januari kemarin Kang Torek sampai 18 Februari. Jadi Kang Torek katanya kemarin baru dapat bonus akhir tahun yang luar biasa, jadi bisa dialokasikan untuk di ORI 019. Dan di mana kita sendiri ya, ORI ini kan menawarkan banyak keuntungan ya. Tadi dari sisi risiko gagal bayarnya nggak ada, karena toh ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh negara, sehingga pembayaran kupon maupun imbal hasil atau kupon atau pokoknya ini dijamin oleh undang-undang. Kemudian juga tadi resiko likuiditasnya kecil, karena toh kalau perlu bisa dijual di secondary market gitu ya. Dan tentu juga dengan berinvestasi di ORI 019 kita bisa turut bersama-sama membantu pembiayaan APBN dalam rangka untuk penanganan pandemi sekaligus juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Demikian Mas Ervan. Wah, Mas. Baik. Luar biasa sekali Kang Torik dan Kang Denny atas diskusi kita hari ini. Semoga rekan sedaji PPR jadi lebih terbuka, lebih tahu bagaimana mengukur resikonya dan siap untuk berinvestasi. Demikian, terima kasih dari saya, Ervan Fidin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ervan, Kang Denny.